Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke, kembali lagi dengan saya Dita Violani. Di sini kita akan membahas tentang perjuangan pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Nah, yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama, pergerakan pada masa nasional Jepang. Yang kedua, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Oke, langsung saja yang pertama, terkait pergerakan pada masa nasional Jepang. Nah, di sini proses penguasaan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa yang besar, di mana pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii, tepatnya di Amerika Serikat. Nah, di mana aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga di Januari sampai Februari tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan atau sekarang Kalimantan Timur, dan Samarinda, yang mana pada waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengenai hal tersebut, sekutu tidak tinggal diam nih, di mana mereka kemudian membentuk komando gabungan. Nah, komando itu bernama ABDA-COM atau American British Dutch Australian Command, yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald W.L. Pusatnya terletak di Bandung. Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian juga di Kragan, tepatnya di Jawa Timur, dan di Eretan yakni di Jawa Barat. Nah, setelah itu, 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Nah, di sini untuk proses kedudukan Jepang di Indonesia. Nah, pertamanya itu Jepang disambut baik oleh masyarakat Indonesia saat pertama kali. Dikarenakan apa? Dikarenakan Jepang mengaku sebagai saudara tua Indonesia. Nah, artinya saudara tua itu apa? Di mana Jepang dan Indonesia itu sama-sama berasal dari benua Asia. Nah, di sini Jepang membawa 3 propaganda. Yang pertama, Jepang sebagai cahaya Asia, yang kedua Jepang sebagai pelindung Asia, dan yang ketiga, Jepang sebagai pemimpin Asia. Di mana propaganda tersebut tujuannya untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Namun pada akhirnya atau endingnya gagal diterapkan di Indonesia. Nah, dikarenakan terlalu menonjolkan Jepang, bukan gerakan kebangsaan yang ada di Indonesia, maka saat itu masyarakat Indonesia sudah tidak tertarik dengan propaganda yang dibawa oleh Jepang tersebut. Nah, sehingga akhir 1942 Jepang dibubarkan. Oke, selanjutnya Jepang begitu semangat untuk membentuk organisasi-organisasi militer dan juga semi-militer di Indonesia. Agar apa? Agar bangsa Indonesia dapat membantu Jepang pada Perang Asia dengan cara merekrut dan melatih rakyat Indonesia untuk dijadikan personil militer dan semi-militer secara cuma-cuma dalam menghadapi Perang Asia Pasifik. Jepang memiliki sifat memaksa, di mana Jepang lebih mementingkan kondisi perang di Asia Pasifik dibandingkan kondisi rakyat Indonesia. Jepang juga memiliki sifat curiga dan suka mengawasi perkumpulan. Nah, pada saat Jepang memasuki masa awal kekalahannya, Jepang menguras seluruh kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia untuk kebutuhan perang tersebut. Nah, di situ bagaimana sih sikap kaum nasionalisme terhadap Jepang? Nah, cara pemimpin Indonesia memperjuangkan kemerdekaan atau menghadapi pendudukan Jepang pada saat itu, yang pertama, yakni menggunakan taktik kooperatif atau kerjasama, dan juga memanfaatkan gerakan yang dibentuk oleh Jepang, misalnya seperti lewat Putera, Suishintai, Josang-in. Nah, yang kedua, menggunakan taktik non-kooperatif. Nah, yang pertama tadi kooperatif merupakan kerjasama. Nah, yang kedua non-kooperatif, yakni tidak bekerja sama dengan Jepang. Yang ketiga, mengadakan gerakan ilegal atau gerakan bawah tanah. Dan yang keempat, mengadakan perlawanan bersenjata. Oke, lanjut pembahasan selanjutnya yakni perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang.
Oke, yang pertama, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang dilihat dari aspek geografinya, di mana menurut catatan sejarah, jumlah tenaga kerja yang dikirim ke luar Jawa bahkan ke luar negeri seperti ke Burma, Malaya, Vietnam, dan juga Mungtai yang tepatnya di Thailand mencapai 300.000 orang, di mana ratusan ribu orang tersebut banyak yang tidak diketahui nasibnya setelah adanya Perang Dunia II usai ataupun berakhir pada saat itu. Dan yang kedua, dilihat dari aspek ekonomi atau perubahan dalam aspek ekonominya nih. Nah, di mana pembatasan ekspor menyebabkan sulitnya memperoleh bahan pakaian. Nah, pada situ di mana masyarakat Indonesia itu kesulitan untuk memperoleh bahan pakaian atau kalau sekarang adalah baju, celana, dan yang lainnya. Nah, maka rakyat Indonesia pun mengusahakannya sendiri. Pakaian yang terbuat dari benang goni menjadi tren pada masa pendudukan Jepang pada saat itu. Oke, yang ketiga, perubahan dalam aspek pendidikan, di mana kegiatan pendidikan dan juga pengajaran menurun pada saat itu. Sebagai contohnya, gedung sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Gedung sekolah lanjutan pun menurun dari 850 menjadi 20 buah. Dan yang keempat yakni perubahan dalam aspek politik, yang dimana sebelumnya Jepang membawa 3 propaganda, yakni gerakan 3A Jepang sebagai pemimpin Asia, cahaya Asia, dan satunya lagi, di mana propaganda Jepang atau gerakan 3A ini berhasil memengaruhi masyarakat Indonesia. Walaupun pada akhirnya propaganda ini tidak membuat masyarakat Indonesia itu tertarik, dan endingnya pun Jepang dibubarkan. Dan yang terakhir, perubahan dalam aspek budaya, di mana Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Nah, ajaran Shintoisme diajarkan pada masyarakat Indonesia. Nah, sekian dari saya. Tetap semangat dan jangan lupa jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.